semangat? Masih, Bu. Mau tanya, tadi pagi sarapan atau tidak? Sarapan, Bu. Semua harus wajib sarapan ya? Ya, Bu. Itu penting. Supaya sampai siang itu kamu masih bisa bertahan, masih punya energi, masih punya tenaga. Oke, sebelum kita mulai punya kegiatan, ada baiknya kita awali kegiatan kita ini dengan Doa. Ibu minta kesediaannya satu orang untuk pimpin kita untuk berdoa. Siapa? Boleh? Oke, sebelum duduk, Ibu minta, Ibu mau tanya, sudah siap tidak untuk ikut pelajaran? Sudah, Bu. Siap. Sekarang sebelum duduk, Ibu minta yang pakaiannya belum rapi. Pakaiannya belum rapi, belum sisip dalam, Ibu minta tolong rapikan pakaian dulu. Rapikan semua. Kalau semuanya rapi, itu kelihatannya kan indah, toh? Ya, Bu. Indah atau tidak? Indah, Bu. Kalau kita lihat segala sesuatu yang indah, pasti kita punya konsentrasi juga lebih bagus. Lebih bagus. Ingat ya, harus selalu rapi. Anak sekolah itu seperti itu. Harus rapi, harus necis. Oke, kalau semuanya sudah rapi, boleh silakan duduk. Makasih, Bu. Oke, jumlah seluruhnya 23 siswa ya. Ya, Bu. 23. Sebelum mulai, seperti biasa Ibu ambil absen dulu ya. Angkat Yusmai. Ada Bu. Benedikta Rameo. Ada Bu. Dionysius Naik. Ada Bu. Francisca Rubak. Ada Bu. Yohanes Lado. Ada Bu. Yohanes Raga. Ada Bu. Yohanes Roma. Ada Bu. Oke, ada semua ya. Baik, sebelum kita mulai, pastikan kamu itu sudah duduk dengan posisi yang nyaman. Jangan sampai standar, jangan miring ke kanan. Itu sangat mengganggu konsentrasi. Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa kesepakatan kelas yang perlu kita buat. Nah, kesepakatan ini dibuat untuk menjaga agar kegiatan KBM kita itu berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar ya, dengan lancar supaya tanpa ada gangguan. Supaya tanpa ada gangguan, semuanya lancar, kita perlu buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang pertama ini kesepakatan bersama ya, bukan hanya untuk Ibu. Jadi yang pertama, semua wajib menjaga ketertiban selama proses KBM. Setuju atau tidak Ibu? Setuju, Bu. Sepakat atau tidak? Sepakat, Bu. Lalu yang berikutnya, kesepakatannya sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke materi. Kita masuk ke ini. Siapa yang sudah tahu materi apa kita hari ini?
di jalan, misalnya sambil duduk-duduk di deker atau pada saat pulang ke rumah, kamu lihat apa di jalan raya? Kendaraan. Ada Kendaraan. ada kendaraan. Kita sini kan bilang bemo. Oh, ada kendaraan itu, ada bis, ada kol, ada bemo. Itu kendaraan. Nah sekarang kalau kamu lihat ada bemo nih, ada bemo, ada kendaraan nih. Kira-kira di dalam kendaraan itu kamu lihat ada apa saja di dalam? Ada penumpang, sopir. Ada penumpang, ada sopir. Tidak mungkin penumpang duduk di belakang terus bemo jalan sendiri. Tidak mungkin dong? Kalau kamu lihat begitu, berarti ada hantu di depan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada kendaraan, ada penumpang. Nah misalnya pada saat kamu lihat, oh di dalam kendaraan itu ada saya punya mama, oh dari pejabat. Mama dari pejabat itu mau kemana? Ke rumah. Berarti namanya penumpang yang ada di dalam kendaraan. Pasti dia ada tempat tujuan. Mau kemana pasti ada ya. Tidak mungkin ada penumpang di dalam bemo sepanjang 24 jam dia hanya berada di dalam kendaraan. Tidak ya? Tidak kecuali apa? Sopir. Kalau penumpangnya ini pasti dia ada tempat tujuan. Naik kendaraan pasti ada tujuannya. Gitu ya? Itu adalah transportasi yang ada dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Contoh transportasi. Yang pertama itu adalah kamu mampu memahami anatomi penyusun sistem peredaran darah. Dalam hal ini adalah organ-organ penyusun sistem peredaran darah atau organ-organ penyusun sistem transportasi ya. Transportasi. Organ itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebutnya alat. Alat ya. Dalam kehidupan sehari-hari dengan alat transportasi ada kendaraan, ada jalan dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar IPA, belajar biologi, organ itu artinya alat ya. Organ itu artinya alat. Ya, jadi ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami anatomi organ penyusun sistem peredaran darah. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis peredaran darah. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Jadi pada kegiatan yang utama, kegiatan intinya itu sebelum kita mulai, Ibu minta kamu perhatikan video yang Ibu tayang. Ini adalah video tentang peredaran darah. Perhatikan video itu dan simak baik-baik. Ya kan? Tadi kita sudah sepakat pada saat seperti ini. Perhatikan videonya, simak videonya, jangan sampai mengantuk, jangan sampai tertidur. Semua bisa dengar suaranya? Semua sama mendengar. Video yang Ibu sudah tayang. Kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai video tadi? Ingat tadi di kesepakatan di awal tadi Ibu sudah bilang malu bertanya sesat di jalan, ya. Jadi berdasarkan video yang tadi yang Ibu sudah kasih, kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai video yang tadi? Ada yang tayang. Siapa yang ada pertanyaan? Oke, Luna? Ibu tadi sebutkan dalam video tadi saya melihat semacam kabel yang berwarna biru dan merah itu apa ya Bu? Menurut Andi katanya tadi bagian yang ini. Sabar ya. Menurut Andi katanya tadi ada pada
biru. Oke, saya mau tanya. Di dalam kita punya tubuh tadi tuh, yang kamu lihat warna merah dan biru, itu benar kabel atau bukan? Bukan. Kabel atau bukan? Bukan. Itu bukan kabel. Kalau itu kabel, berarti itu robot. Ya? Karena yang kita tanya adalah tubuh manusia, itu bukan kabel. Yang berwarna merah ini, bisa lihat ya? Yang ditanya oleh Anggi tadi adalah yang berwarna merah dan biru seperti kabel. Jadi yang berwarna merah dan biru itu adalah pembuluh darah. Itu pembuluh darah ya. Dan kita punya tubuh itu dipenuhi dengan pembuluh darah ya. Nanti yang warna merah itu pembuluh darah apa, yang biru itu pembuluh darah apa? Nanti kita sama pelajari setelah ini. Nanti didiskusikan sama-sama. Jadi di sini belum menjelaskan secara perinci. Nah setelah ini nanti kamu akan diskusikan juga mengenai ini. Oke, selain lagi, masih ada yang lain? Oke, ini. Dalam video tadi saya melihat Ya, ada yang berbentuk bulat di bagian dada. Kalau boleh tahu itu namanya apa? ini nama siapa? Dere. Deren. Menurut kamu punya teman Deren, katanya tadi di video itu tuh di dalam dia punya tubuh tuh ada yang bentuk bulat. Ada tidak nih bentuk bulat tuh? Oh, berarti yang ini maksudnya Deren. Ya. Yang bentuk bulat. Ya. Ada yang bentuk bulat. Sebelum ibu jawab, ada tidak yang tahu itu bola atau apa? Apa di dalam? Apa? Jantung. Jantung atau bola? Itu adalah jantung. Dalam kita punya tubuh itu ada jantung ya. Jangan sampai bilang, ibu saya ini tidak ada jantung ibu. Nah, kita semua itu namanya manusia itu pasti ada jantung. Dan kalau itu kamu bisa lihat sendiri. Saya lihat jantung itu seperti ini. Di dalam kita punya tubuh. Di dalam kita punya tubuh. Dia seperti ini, badannya merah terus ada denyut semacam denyut begitu. Gitu. Itu adalah jantung. Oke, masih ada lagi? Ada? Masih ada lagi? Oke, bisa. Ini terakhir. Terakhir ya? Itu menurut saya di dalam video tadi, dalam penjelasan tadi, fungsi jantung. Ada lagi fungsi jantung. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, menanyakan fungsi jantung. Sebenarnya ibu bisa langsung jawab. Tapi untuk mengenai fungsi jantung nanti dipelajari setelah ini pada saat di sesi diskusi. Nanti kamu akan temukan semua. Apa itu pembuluh darah, apa itu jantung, fungsinya untuk apa. Nanti Oke, selanjutnya ibu akan bentuk kamu dalam beberapa kelompok. Ada 23. Jadi kalau ada 23 siswa di sini, berarti nanti ibu akan bagi dalam 5 kelompok ya? Dalam 5 kelompok. Tapi ini dalam satu kelompok ada yang tidak genap ya? Ada yang 4, pasti ada yang lebih. Nanti bentuk kelompoknya, perhatikan sini supaya jangan terlalu buang-buang waktu, lama-lama itu. Jadi bentuk kelompoknya seperti ini, ibu langsung tentukan ya. Ibu langsung tentukan. Nanti barisan yang ini, 2 barisan yang ini, itu menjadi satu kelompok. Perhatikan ya, menjadi satu kelompok. Ibu mulai dari sana dulu. Jadi barisan yang di depan, 2 barisan ini menjadi satu kelompok. Nanti jadi ada 4 orang, nanti ditambahkan lagi 1 orangnya. Jadi ada 5 toh? Jadi ada 5 dan 4. Paham ini? Paham. Teruskan lagi. Jadi dengar sini ya, gunakan meja itu cukup 2 meja. Yang lain tinggal angkat kursinya. Tidak perlu angkat semua meja. Nanti tinggal maju ke depan. Begitupun teman yang di kelompok yang bagian belakang sini. Bagian belakang. Nanti yang bagian sini. Oh ya, kelompok yang ini, nanti yang 5 ini kasih kita bagian depan ya. Jadi kamu masuk kelompok depan sih. Jadi kelompok depan tinggal maju. Di bagian kelompok ini juga satu kelompok. Tinggal satukan meja. Begitupun yang di sini. Jadi 2 barisan belakang itu dijadikan satu kelompok. Supaya jangan terlalu tidak jauh-jauh, jangan terlalu geser sana sini. Tinggal satukan meja ini, satukan meja lalu angkat dengan kursi. Begitupun teman di belakang. Yang di belakang menjadi satu kelompok, tinggal satukan meja ini. Lalu yang bagian sini. Yang bagian sini tinggal kamu majukan meja ini, lalu sudah jadi satu kelompok ya? Bisa mulai sekarang? Paham ya? Paham tadi cara bentuk kelompok ya? Jadi di bagian sini ada 2 kelompok, yang di sini 2 kelompok, yang bagian di sana itu ada
Kelompok 4 namanya adalah kelompok melati. Lalu kelompok 5 namanya kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok sungai. Singa? Boleh bersama. Kelompok singa. Habis. Kelompok 5 ini kelompok yang malu-malu. Boleh silakan diskusi. Oh ya, di situ untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 4 dan kelompok 5 Ibu sudah tulis di situ bagaimana cara mempresentasikannya? Ya, Bu. Demikian laporan hasil kerja untuk kami. Jika ada pertanyaan, Oke, bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan? Kelompok 3. Sana. apa fungsi dari Apa fungsi dari bilik kanan? Jadi yang ajukan pertanyaan ini suaranya keras supaya bisa dengar. Fungsi dari bilik kanan? Memompa darah ke paru-paru. Memompa darah ke paru-paru. Oke, siapa lagi? Masih ada pertanyaan? Siapa? Fungsi bilik kiri, ditanya lagi fungsi bilik kiri. Ini karena kelompok tadi presentasinya kurang jelas. Ya, bilik kiri. Memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Masih ada? Sudah ya? Oke, kelompok ini silakan kembali ke kampus. Presentasikan hasil diskusi kami. Sekarang saya mau menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah besar dimulai dari jantung bagian bilik kiri dan menuju ke seluruh tubuh melalui aorta dan lalu kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan melalui vena cava. Presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, waktu dan kesempatan kami terima. Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak Ada pertanyaan? Paham dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Paham. Dari sini sudah mempresentasikan dengan baik di depan. Oke, hanya harapan ibu ke depannya kalau misalnya presentasi coba dikerjakan LKPD-nya dikerjakan dengan baik dan suaranya itu tuh harus lantang. Jangan sampai teman kamu sudah menjelaskan tapi teman jangan bertanya kembali, bertanya ulang hal yang
saya diri. Jadi itu adalah hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan. Nah selanjutnya dari hasil persentase yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing anggota kelompok tadi, Ibu minta bisa tidak akan membuat kesimpulan. Kesimpulan ini artinya menyeluruh ya, dari mulai materi dari kelompok 1 sampai materi yang kelompok 5. Bisa tidak untuk membuat kesimpulan? Siapa yang bisa buat kesimpulan dari materi yang tadi yang sudah disampaikan? Kesimpulan, Ibu. Oke, Kim? Di dalam tubuh manusia terdapat sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Dalam tubuh manusia itu terdapat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Benar atau tidak nih? Sudah disampaikan. Oh? Peredaran darah pada manusia itu ada 2, yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lalu siapa lagi? Saya Bu. Oke. Ya. Dalam tubuh manusia juga ada sistem transportasi, yaitu sistem peredaran darah. Dalam tubuh manusia itu ada sistem transportasi. Benar tidak nih? Kalau kita punya tubuh itu ada juga sistem transportasi. Jadi sistem transportasi bukan hanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ada juga dalam kita punya tubuh. Yang namanya adalah sistem peredaran darah. Oke, masih ada lagi kesimpulan. Oke, siap. Jantung pada manusia ada 4 bagian, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Oke, jantung pada manusia itu ada 4 bagian. Ya, tadi kelompok 2 ya? 3. Ya, kelompok 3. Itu ada 4, mereka sampaikan bahwa kelompok jantung itu ada 4 bagian. Kelompok 3, kelompok yang sampaikan presentasi materi ini. Benar tidak jantung ada 4 bagian? Benar. Jantung itu benar, ada 4 bagian. Jadi ini adalah model jantung. Model jantung. Ini hanya model jantungnya, bukan ukuran ya. Tidak mungkin manusia punya ukuran jantung sebesar ini. Jadi kalau manusia ada ukuran jantung sebesar ini, berarti ini ada untuk raksasa. Jadi ini hanyalah model jantung, kurang lebih model jantung kita itu di dalam seperti ini. Di mana jantung kita itu ada 4 bagian. Ada 4 bagian, yaitu bagian bilik serambi kanan dan serambi kiri, itu yang bagian atas ini. Nanti bisa dibuka serambi kanan. Lalu ada bilik kiri dan bilik kanan bagian bawah ini. Terus ya. Jadi ada 4 ruang, serambi kiri kanan, bilik kiri kanan. Oke, selain itu masih ada lagi yang mau buat kesimpulan? Oke, ya sana. Dalam sistem peredaran darah ada 3 organ, yaitu paru-paru, jantung, dan tulang. Ada organ-organ yang terdapat di dalam pembuluh darah. Ada jantung. Oke, itu sedikit kesimpulan dari Ibu untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Di tangan Ibu ini ada soal post test evaluasi. Jadi ini untuk menguji sejauh mana kalian paham terhadap materi yang sudah dijelaskan. Nah di sini soal di sini Ibu hanya kasih waktu kamu hanya 5 menit untuk kerja. Karena soalnya tidak banyak ya, tidak banyak. Tidak perlu gunakan kertas, tinggal tulis nama kelas yang ada di sini. Terus tinggal lihat mana jawaban yang paling benar. 5 menit ya? Ya Bu. Masing-masing. Kerjanya masing-masing. Ya, waktunya itu hanya jangan lupa tulis kelas 8, nama. Oke, tunjuk pekerjaannya sudah ada di situ. Kalau yang benar-benar paham materi ini, Ibu yakin kerja 5 menit pun tidak sampai.
Jurnal refleksi, jurnal kamu punya buku jurnal. Di dalam buku jurnal saya tulis. Sampaikan materi untuk pertemuan berikut ya. Pertemuan berikut. Kalau hari ini tentang organ, tentang mekanisme peredaran darah. Pertemuan berikut adalah tentang penyakit pada sistem peredaran darah. Ibu semua kita berdoa. Guru dan kebetulan bagi kita memberikan dan berbagi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa,